Bab 527 Kompromi Berdaulat. Di udara, Dao Sovereign Baiyun dan Mystic Ice Queen sedikit linglung. Tidak ada yang meragukan kekuatan dari dua keajaiban dewa atau kemampuan mereka untuk menciptakan keajaiban. Penggabungan momentum dan niat pertempuran mereka membuat hati ketiga penguasa bergerak. Mungkin keduanya bersama-sama benar-benar dapat menantang Sovereign. Timo berpikir, meskipun logika memberitahunya bahwa peluang kemenangan sangat rendah. Mata Patriark Hong berbinar dan dia merasa berdarah panas, seolah-olah dia melihat dirinya dari masa lalu di Zhao Feng dan Yu Tianhao. Namun, bahkan ketika dia masih muda, dia tidak seberani Zhao Feng atau Yu Tianhao. Menantang Sovereign, Patriark Hong melompat ketakutan karena tindakan mereka. Mereka terlalu berani, tapi niat pertempuran yang terpancar dari mereka mengejutkan. Menjadi penguasa, Patriark Hong jelas tahu perbedaan antara True Lord Reng dan Origin Core Realm. Orang bisa melihat perbedaan itu ketika pembunuhan Penatua membunuh kepala keluarga Golden Sun dan Penatua pertama. Namun, sebagai dewa ajaib yang berdiri di puncak puluhan generasi, mereka sudah menjadi keajaiban. Meskipun logika mendikte kemenangan tidak sangat mungkin, Patriark Hong percaya pada dan mengharapkan mereka. Kalian berdua perlu memikirkan semuanya. Patriark Hong berkata perlahan dengan makna yang dalam. Zhao Feng dan Yu Tianhao tidak tergerak, tetapi ekspresi Ice Mystic Queen dan Dao Sovereign Baiyun berubah. Patriark Hong berbicara kepada mereka. Ekspresi kedua penguasa mulai menjadi khusyuk. Mereka tidak berani meremehkan kombinasi dari Zhao Feng dan Yu Tianhao. Seperti Patriark Hong, mereka tidak benar-benar percaya bahwa dua keajaiban luar biasa yang digabungkan akan cukup untuk melawan Sovereign. Tetapi niat pertempuran Zhao Feng dan Yu Tianhao terus menantang pikiran mereka, mungkin mereka benar-benar bisa melakukannya. Keduanya adalah keajaiban dewa yang melampaui puluhan generasi. Bahkan penguasa tidak meragukan kemampuan mereka. Zhao Feng, saya mendengar bahwa Anda dan Yu Fei adalah teman masa kecil. Mengapa Anda dan saya harus seperti api dan air? Petik 2. Dao Sovereign Baiyun menghela nafas saat auranya menghilang. Sebagian besar tokoh dari agama darah besi menghela nafas, tetapi mereka merasa bingung. Patriark Hong dan Timo saling memandang dan tersenyum. Saat ini, Sovereign telah mengambil langkah mundur. Dao Sovereign Baiyun ini benar-benar mundur. The Mystic Ice Queen mengertakkan giginya. Namun, menghadapi dua keajaiban luar biasa, bahkan dia punya pikiran untuk mundur. Dalam hal momentum, kedua keajaiban dewa bahkan memiliki tanda-tanda menekan Sovereign. Tidak ada yang ingin menjadi musuh dari kedua keajaiban dewa. Orang harus tahu bahwa prestasi Zhao Feng dan Yu Tianhao saat ini bahkan melampaui Patriark Moon Scarlet dan pedang Sein Ye Wuxi ketika mereka masih muda. Jika tidak ada kecelakaan, keduanya akan menjadi penguasa benua. Mereka adalah penguasa generasi yang lebih tua dan tidak akan ada banyak kemenangan dalam mengalahkan kedua pemuda ini. Selain itu, sangat mungkin mereka akan menjadi musuh dari dua keajaiban dewa ini dari sekarang. Dan jika mereka sampai seri, atau bahkan kalah, itu adalah situasi yang paling tidak diinginkan kedua penguasa, dan mereka merasa setidaknya ada kemungkinan satu atau yang lain terjadi. Itu berarti bahwa hanya hal-hal buruk yang bisa terjadi pada penguasa jika mereka bertarung, jadi tidak heran mengapa Dao penguasa Baiyun akan mundur. Baiyun senior, kita bisa membahas situasi Yu Fei secara pribadi. Kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng diambil kembali sedikit juga. Alasan mereka belum membicarakannya adalah karena Sovereign bertindak sangat tinggi dan kuat. Zhao Feng jelas tidak akan bersikap hangat padanya dengan sikap itu. Namun, setelah menghadapi kepercayaan dari dua dewa ajaib, Dao Sovereign Baiyun akhirnya menyingkirkan keunggulannya dan ingin berbicara. Tentu, aku juga ingin melihat orang yang Yu Fei kagumi. Dao Sovereign Baiyun tersenyum hangat dan mengangguk. Melihat bahwa Zhao Feng dan Dao Sovereign Baiyun mencapai pemahaman, ekspresi Ice Mystic Queen berubah. Dao Sovereign Baiyun, kamu benar-benar percaya padanya. Di depan kekayaan dan harta, siapa yang tahu apa yang mampu dilakukan orang? Zhao Feng kembali dari warisan misterius dan muridmu tidak. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia tidak membunuhnya? Petik 2. The Ice Mystic Queen tersenyum. Maksud kamu apa? Ekspresi Dao Sovereign Baiyun membeku dan dia tidak bahagia. Aku hanya khawatir kamu akan ditipu oleh kisah sepihak bocah ini. Saya percaya bahwa bahkan Patriark Hong tertarik pada warisan misterius. Kita semua bisa tahu rahasianya. Petik 2. Nada suara Ice Mystic Ice itu keras.
Inti dari dirinya dan Dao Sovereign Baiyun bergabung adalah untuk warisan yang tidak diketahui. Sekarang dia akan dikeluarkan, dia jelas marah. Dao Sovereign Baiyun tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Dia juga tidak ingin menyinggung Mystic Ice Queen dan Mystic Ice Palace. Selanjutnya, dia berpikir bahwa kata-kata Ratu Es Mistik itu bukan tanpa alasan. Jika senior curiga padaku, aku akan mengatakan hanya 4 kata untuk mengubah pikiranmu dan membuktikan diri. Zhao Feng tidak mundur. 4 kata yang mana? 3 penguasa dan semua orang semua berbalik ke arah Zhao Feng. 10.000 kuno, kata Zhao Feng, menekankan setiap kata. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku percaya kamu. Ekspresi Dao Sovereign Baiyun berubah drastis dan dia segera menghentikan Zhao Feng. 10.000 ras kuno. Zhao Feng dihentikan setelah kata ketiga. 2 penguasa dan ahli lainnya mulai berpikir, tetapi mereka tidak yakin. Mari kita diskusikan secara pribadi. Dao Sovereign Baiyun melirik Zhao Feng. Hanya Dao Sovereign Baiyun dan 1 sovereign lainnya di klan yang tahu tentang garis keturunan Zhao Yufei. Bahkan Zhao Yufei sendiri tidak tahu tentang itu sebelumnya karena disimpan di hati Dao Sovereign Baiyun. Dia tidak berani mengungkapkan rahasia ini karena garis keturunan 10.000 kuno ras terlalu mengejutkan. Bahkan klan Yuan Surgawi mungkin tidak bisa menangani konsekuensinya. Zhao Feng dan Dao Sovereign Baiyun melintas ke aula. Zhao Feng ini cukup menarik. Saya menunggu hari saya bertarung dengannya. Petik 2. Yu Tianhao menyaksikan mereka menghilang ke aula saat dia mengeluarkan token misterius yang bersinar dengan sensasi yang tidak diketahui sebelum menghela nafas. Sayangnya, aku tidak punya banyak waktu. Ayo pergi. The Ice Mystic Queen mengertakkan giginya dan sangat enggan. Dia tahu bahwa Zhao Feng sudah mendapatkan kepercayaan Dao Sovereign Baiyun dan dia tidak akan memiliki bagian dalam rahasia warisan yang tidak diketahui. Selamat tinggal, Patriark Hong berkata tanpa emosi. Timo menghela nafas panjang. Bahaya akhirnya berlalu. Dari 2 penguasa, 1 berdamai dengan Zhao Feng sementara yang lainnya pergi dengan marah. Yu Tianhao, terima kasih. Timo tersenyum dan berkata, dia tahu bahwa latar belakang Yu Tianhao memainkan peran besar dalam keputusan Dao Sovereign Baiyun untuk mundur. Saya tidak membantu agama darah besi, hanya Zhao Feng. Yu Tianhao sama sekali tidak hormat dan Timo langsung merasa canggung. Hahaha, Patriark Hong dan teman-temannya mulai tertawa. Yu Tianhao tidak memberi wajah Timo sama sekali. Pada titik ini, Zhao Feng dan Dao Sovereign Baiyun berada di dalam aula sementara semua orang menunggu di luar. Patriark Hong, Timo, Yu Tianhao, dan kawan-kawan semuanya tertarik pada warisan misterius, tetapi Zhao Feng hanya mau berbagi rahasia dengan Dao Sovereign Baiyun. Di dalam aula, kamu mengatakan itu karena Yufei memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, dia dipilih oleh roh untuk menjadi penerus warisan itu. Dao Sovereign Baiyun setengah senang dan setengah khawatir. Zhao Feng tidak mengungkapkan secara spesifik, dia hanya merangkum situasi secara keseluruhan. Zhao Yufei telah meminta Zhao Feng untuk memberitahu Dao Sovereign Baiyun bahwa dia baik-baik saja. Tentu saja, mengetahui bahwa warisan sedang diincar oleh 3 sekte bintang 2, rambut Dao Sovereign Baiyun berdiri tegak. Aku tidak berpikir kalau situasi Yufei akan sangat berbahaya. Dao Sovereign Baiyun tidak bisa tenang. Saya berharap bahwa senior akan menjaga rahasia ini dan tidak memberitahu orang lain, atau bencana dapat menimpa seluruh benua bunga Azure. Zhao Feng menekankan, hati Dao Sovereign Baiyun bergetar. Rahasia ini sama dengan garis keturunan 10,000 Ancient Raches Zhao Yufei dan tidak bisa diungkapkan. Jika Dao Sovereign Baiyun tidak ingin membawa masalah ke klan surgawi, dia akan tutup mulut. Tentu saja, Zhao Feng tidak berbicara tentang rahasia besar lainnya, Purple Saint Token. Dengan Purple Saint Token, Zhao Feng bisa berinteraksi dengan Purple Saint Ruins dan bahkan kembali ke sana. Keduanya berjalan keluar beberapa saat kemudian. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasa, tapi emosi Dao Sovereign Baiyun tidak stabil dan dia tampaknya terkejut. Meskipun Patriark Hong, Timo, dan teman-teman penasaran, mereka tidak bertanya. Dao Sovereign Baiyun tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia tinggal di belakang dan berbicara dengan Patriark Hong tentang aliansi antara klan langit surgawi dan agama darah besi. Patriark Hong sangat terkejut. Menjadi salah satu dari 10 kekuatan utama, klan surgawi meminta untuk menjadi sekutu agama darah besi.
Pada saat yang sama, pertempuran antara prodigis luar biasa akan segera terungkap. Di gunung ratusan mil jauhnya. Zhao Feng, saya tidak punya banyak waktu. Setelah pertempuran ini, saya akan meninggalkan benua bunga Azure. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Babak 528 penampilan penghancuran ungu. Di gunung yang terletak beberapa ratus mil jauhnya dari markas besar agama darah besi. Apakah ini akan dimulai? Jiang Sanfeng, Dai Ye, dan perusahaan melirik kedua sosok itu dengan gembira. Di sekitar gunung ada banyak anggota eselon atas agama darah besi, termasuk wakil patriark, para pelindung, para tetua, dan pemimpin bab. Semua orang menantikan pertempuran yang akan terjadi. Sua, dua aura kuat muncul di dasar gunung yang tampaknya menjadi pusat surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Kepala keluarga, Baiyun Senior, para penonton merasakan hati mereka menjadi berat karena tekanan. Dua pendatang baru adalah Patriark Hong dan Dao Sovereign Baiyun. Hati Jiang Sanfeng dan perusahaan bergetar. Mereka tidak berpikir bahwa pertempuran antara junior akan cukup untuk menyebabkan bahkan penguasa datang secara khusus untuk menonton. Tepat pada saat ini, pertempuran dimulai. Yang pertama menyerang adalah Yu Tianhao dengan gerakan klasiknya. Tak tertandingi, gelombang niat energi mental yang kuat datang dari telapak tangan Yu Tianhao. Ledakan. Sebuah cahaya yang menakjubkan melintas di langit, dan itu tampaknya mampu menekan semua yang ada di jalurnya. Hukum dan niat yang terkandung dalam langkah ini mirip dengan yang dimiliki Sovereign. Hati para penonton di bawahnya bergetar dan wajah mereka memerah. Tentu saja, itu baik-baik saja Yu Tianhao. Dengan tingkat pemahaman seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi penguasa dalam 10 tahun. Mata Patriark Hong dan Dao Sovereign Baiyun menyala. Di depan telapak tangan itu, Zhao Feng sangat kecil dan perlawanannya sepertinya sia-sia. Tentu saja, itu hanya perasaan dari melihat serangan itu. Kekuatan jiwa Zhao Feng sebenarnya lebih kuat dari Yu Tianhao. Eye of Ice Soul, garis menembak jiwa es. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru es saat mengeluarkan cahaya biru setengah transparan. Cahaya biru memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang yang mendarat di Yu Tianhao. Ledakan. Tubuh Yu Tianhao membeku ketika sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya dan bahkan ke dimensi energi mentalnya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin dan serangannya berhenti. Istirahat. Niat pertempuran Yu Tianhao menjadi pisau yang memotong dingin menjadi berkeping-keping, dan dinginnya energi mental dari Ice Soul Shooting Line dihancurkan oleh Yu Tianhao. Pada waktu bersamaan, cakar angin dan petir. Zhao Feng melambaikan tangannya dan cakar raksasa yang bersinar dengan petir ungu samar berbenturan dengan serangan Yu Tianhao. Bam gelombang. Petir dan sinar cahaya saling bentrok, melepaskan aura kehancuran. Zhao Feng didorong mundur beberapa langkah dari gelombang kejut. Langkah yang mengalahkan semua orang di Secret True Dragon Gathering baru saja diurus oleh Zhao Feng. Para penonton menyaksikan dengan mata melotot. Tidak ada yang bisa membandingkan dengan kontrol Zhao Feng terhadap suatu situasi. Kata Timo, pelanggaran Yu Tianhao sangat kuat, dan hanya sejumlah kecil ahli Origin Core Realm setengah langkah yang dapat memblokir serangannya tanpa terluka. Namun, Zhao Feng tidak mengizinkan Yu Tianhao melakukan apa yang dia mau. Zhao Feng menggunakan garis penembakan jiwa esnya untuk melemahkan pertahanan Yu Tianhao. Pada titik ini, Yu Tianhao baru saja berhasil memblokir efek dari garis penembakan jiwa es. Bahkan sebelum dia bisa menyerang, rantai angin dan kilat mulai mengelilingi Yu Tianhao dan membatasi gerakannya. Sangat cepat, semua orang hanya bisa melihat pemuda berambut biru tiba-tiba muncul di sebelah Yu Tianhao dan membatasi gerakannya. Ekspresi Yu Tianhao berubah. Sensasi yang mematikan dari petir dan tekanan angin membuatnya tidak beruntung. Teknik rahasia yang tak tertandingi, Chaotic. Dancing Spring and Autumn. Cahaya-cahaya memancar dari Yu Tianhao dan dia tampaknya menjadi dewa perang saat dia menyerang dengan cincin ke segala arah. Pada saat ini, setiap pukulan dan telapak tangan dari Yu Tianhao berisi niat energi mental yang kuat. Bahkan Zhao Feng tidak bisa menghentikan tabrakan niat Yu Tianhao yang terus-menerus. Jika itu adalah puncak normal True Lord Rank, pertahanan mereka akan pecah dalam 1 atau 2 gelombang karena niat Yu Tianhao mirip dengan yang dimiliki Sovereign. Retak, rantai angin dan kilat di sekitar Yu Tianhao hancur. Weng gelombang. Ekspresi Zhao Feng berubah. Sebuah bola petir mulai mengembun di telapak tangannya,
yang kemudian mulai berputar di sekitar cahaya ungu kecil. Angin petir tornado, bola angin dan kilat tiba-tiba mengembang, membentuk tornado yang lebarnya lebih dari 100 yard. Gelombang. Tornado besar melepaskan aura destruktif yang melanda musim semi dan gugur chaotic dancing tak tertandingi Yu Tianhao. Dalam beberapa tarikan napas, gunung itu dilanda angin puting beliung. Boom! Kawah yang lebarnya beberapa puluh meter akan ditinggalkan dimanapun tornado pergi. Semuanya, hati-hati. Beberapa anggota eselon atas dari agama darah besi panik. Normal True Spirit Realms akan mati jika mereka secara tidak sengaja terkena bagian dari pertempuran. Teknik rahasia yang tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Yu Tianhao seperti dewa perang saat dia menyegel segala sesuatu di sekitarnya, dan tornado yang dilepaskan Zhao Feng segera diurus. Aku tidak bisa membiarkannya mendekat. Hati Zhao Feng bergetar. Yu Tianhao menghancurkan segalanya di jalurnya dan Zhao Feng tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran jarak dekat. Zhao Feng berubah menjadi cahaya kabur saat dia langsung menarik diri sejauh 1 atau 200 yard. Namun, Yu Tianhao bukan lawan normal dan dia langsung mengejar Zhao Feng. Tak tertandingi di dunia, Yu Tianhao memancarkan aura yang kuat. Gelombang. Cahaya dingin misterius menghancurkan segala yang ada di depannya. Dalam sekejap itu, bahkan matahari dan bulan tampak kehilangan warnanya di depan telapak tangan ini. Ekspresi kedua Sovereigns sedikit berubah. Semua penonton merasakan rambut mereka berdiri, dan mereka merasa seperti dewa yang akan mati karena pukulan ini. Serangan yang sama ini digunakan di Golden Sun Secret City, tetapi kekuatannya sekarang lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Serangan yang sangat kuat, hati Zhao Feng gemetar samar, dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam ketika inti ungu kecil samar muncul di telapak tangannya, yang bergabung dengan petir di sekitarnya. Itu, dua penguasa di bawah merasakan aura yang sangat merusak dan hati mereka melompat. Inti ungu kecil adalah petir berwarna Zhao Feng dan di sekitarnya adalah petir berwarna biru. Ketika aura dilepaskan, setiap makhluk dalam 10 mil terdiam. Purple Destruction, Wind Lightning Destruction. Inti ungu pudar di telapak tangan Zhao Feng bergabung dengan petir biru dan mengubah serangan menjadi sinar biru dan ungu. Boom gelombang. Kedua serangan itu mulai saling menghancurkan dan menghancurkan. Para penonton mengklik lidah mereka. Mereka bahkan tidak bisa melihat sosok mereka lagi. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya dingin dan petir ungu biru terjalin. Beberapa napas kemudian, aura destruktif memudar. Sosok Yu Tianhao bergetar dan beberapa bekas luka berdarah tersisa di tubuhnya. Pada saat yang sama, sorotan cahaya dingin menekan ke depan ke Zhao Feng. Bam! Kekuatan yang mendominasi langsung mengirim Zhao Feng terbang saat darah menyembur dari mulutnya. Riak air misterius muncul di atas tubuh Zhao Feng yang langsung menyembuhkan luka pingsannya. Di bawah gunung, para penonton menahan napas dan tidak bisa tenang. Petir Zhao Feng tampaknya mengandung hukum kehancuran. Patriark Hong dan Dao Sovereign Baiyun saling memandang, sangat terkejut. Kekuatan kehancuran dalam serangan itu sangat kecil jumlahnya, tetapi sudah mengejutkan kedua Sovereigns. Jika ada beberapa kali lebih banyak, maka hasilnya pasti tidak terbayangkan. Telapak tangan Yu Tianhao sekarang sudah cukup untuk melukai setengah langkah Origin Core Realm. Untungnya, Zhao Feng telah memupuk kekuatan kehancuran. Petik 2. Timo menghela nafas. Zhao Feng saat ini memiliki keuntungan terutama karena fakta bahwa garis keturunannya mampu menyembuhkan dan luka-luka pingsan akan segera pulih. Oleh karena itu, dalam skenario bahwa kekuatan mereka hampir sama, Zhao Feng mendapat keuntungan. Angin petir mata api. Sebelum Yu Tianhao bisa menyerang, mata kiri Zhao Feng berubah biru dan api ungu samar melintas dari matanya. Suara mendesing. Api setengah transparan yang memancarkan aura kehancuran bersiul di udara dan mendarat di Yu Tianhao. Yu Tianhao berdesir saat jatuh ke situasi berbahaya. Setelah Wind Lightning Eye Flame dipecat menggunakan petir berwarna ungu, itu berisi kemampuan untuk menghancurkan kehidupan dan itu sangat sulit untuk pulih. Selain itu, api ini bahkan akan mengikis jiwa itu sendiri. Bab 529 Surga Bertarung Garis Darah yang tak tertandingi. Dengan kontrol absolutnya terhadap situasi, Zhao Feng dengan cepat memaksa Yu Tianhao dalam bahaya. Sesuatu seperti ini tidak pernah terjadi dengan Secret True Dragon Gatherings baru-baru ini,
tetapi keberadaan Lord Prodigis ini adalah keajaiban dalam dirinya sendiri. Wakil Patriark berada di atas angin. Semua orang di bawah menahan napas saat mata mereka berbinar dalam kegembiraan. Kekuatan petir berwarna ungu memang cukup kuat. Zhao Feng melayang di udara saat pakaiannya berdesir tertiup angin. Dalam pengasingannya, pemahamannya tentang petir berwarna ungu telah meningkat dengan pesat. Destruction Purple-nya, penghancuran petir angin dan api mata petir anginnya mengandung petir berwarna ungu, dan kekuatannya melampaui pengetahuan semua orang. Meskipun budidaya Feng Lord rank tahap awal Zhao Feng, salah satu dari kedua gerakan itu bisa sangat melukai atau bahkan membunuh seseorang di setengah langkah Origin Core Realm. Di sisi lain, hus gelombang. Hanya dalam waktu singkat, cedera Yu Tianhao memburuk. Kekuatan Wind Lightning Eye Flame menyebar ke dimensi energi mentalnya dan mulai membakarnya. Tubuh dan jiwa Yu Tianhao terluka. Jika itu seseorang tanpa niat bertarungnya yang luar biasa, mereka pasti sudah terluka parah. Jika ini terus berlanjut, Yu Tianhao mungkin kehilangan sangat cepat. Perbaikan Zhao Feng mengejutkan. Mata kedua penguasa bersinar. Keuntungan Zhao Feng berasal dari taktik dan kontrol pertempurannya. Zhao Feng, kamu memang belum mengecewakanku. Garis keturunan pemuda berambut hitam yang diselimuti api itu sepertinya menyala. Gelombang. Sosok misterius, dingin, dan pingsan tampaknya menyatu dengan tubuh Yu Tianhao, menutupi dirinya dalam cahaya yang menyilaukan yang melesat ke langit. Sosok samar yang bergabung dengan Yu Tianhao hanya bisa dirasakan melalui energi mental. Menghancurkan, Yu Tianhao merentangkan tangannya dan sosok pingsan yang misterius melakukan hal yang sama. Seolah-olah dewa perang telah turun ke atasnya. Setiap tindakannya mengandung niat pertempuran yang bisa menyerang melalui dewa dan setan sama. Dengan hus, kekuatan Wind Lightning Eye Flame menghilang. Tak tertandingi di dunia, Yu Tianhao mengulurkan telapak tangannya dan surga bumi Yuan Qi yang ia tarik lebih dari 2 kali lipat sebelumnya. Lebih jauh lagi, serangan ini mengandung niat pertempuran yang mengerikan yang tampaknya terwujud ke dunia fisik. Serangan ini bisa menyengat hantu dan dewa. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Hati Zhao Feng bergetar. Sebelum serangan itu bahkan tiba, niat pertempuran yang membakar telah mulai menyerang jiwa dan kesadarannya. Tetapi untungnya baginya, jiwa Zhao Feng sangat kuat. Purple Destruction, Wind Lightning Destruction. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat inti ungu samar muncul di telapak tangannya, yang kemudian mulai berputar di antara petir biru. Beng! Seperti pemisahan gunung, kedua kekuatan itu bentrok. Begitu kedua kekuatan ini saling memukul, Yu Tianhao yang tak tertandingi di dunia menekan ke arah Zhao Feng. Weng gelombang. Zhao Feng bereaksi cepat ketika lapisan air tebal muncul di tubuhnya, yang menghalangi kekuatan yang tersisa. Tetapi bahkan kemudian, dia didorong mundur lebih dari selusin meter. Dia terluka. Bagaimana kekuatan pertarungannya tiba-tiba meningkat begitu banyak. Petik 2. Napas Zhao Feng bertambah cepat. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan mulai memeriksa Yu Tianhao. Sosok pingsan yang dingin itu tampaknya telah dinyalakan melalui garis keturunan yang misterius dan bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak bisa menyalinnya. Garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Patriark Hong dan Dao Sovereign Baiyun berseru. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan Yu Tianhao telah sepenuhnya dinyalakan, menyebabkan kekuatan pertempurannya meningkat secara dramatis. Setiap tindakan Yu Tianhao mengandung niat pertempuran energi mental yang dapat menekan siapapun di bawah Origin Core Realm. Selain itu, garis keturunan misterius secara dramatis meningkatkan kekuatan setiap gerakan. Teknik rahasia yang tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Rambut hitam Yu Tianhao tertiup angin saat dia diselimuti oleh cahaya yang bersinar. Pada saat ini, baik pelanggaran maupun pertahanannya lebih kuat. Peng, Yu Tianhao mengirim beberapa pukulan, dan masing-masing seperti gunung ketika mereka menerobos segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Ini seperti dewa perang yang turun padanya. Timo, Jiang Saneng, dan teman-temannya tertegun. Hati semua orang dari agama darah besi melonjak ke tenggorokan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan Yu Tianhao membalikkan arus dan memaksa Zhao Feng kembali. Beberapa napas kemudian, teng, 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 Zhao Feng mundur dan air di sekitarnya berwarna pudar. Bahkan dengan kilat berwarna ungu, dia nyaris tidak bisa melawan Yu Tianhao. Sayap angin dan petir.
Sumber roh sejati Zhao Feng melintas dengan cahaya ungu samar saat sepasang sayap diciptakan yang jauh lebih terang dari versi sebelumnya. Gelombang-gelombang-gelombang, sayap angin dan petir mengepak, memanggil petir dan Win Yuanqi dalam radius 10 mil. Dalam sekejap itu, Zhao Feng berubah menjadi bayangan buram saat kecepatannya melampaui Yu Tianhao. Qiyu, sesosok melintas di langit. Gerakan Zhao Feng tidak hanya cepat. Itu juga berisi ilusi yang berasal dari teknik energi mentalnya. Bahkan Yu Tianhao, yang memiliki garis keturunan surga berjuang surga terbuka, tidak bisa melihat Zhao Feng dengan jelas. Meskipun garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi kuat, fokus utamanya adalah pada kekuatan dan pertahanan. Tidak ada banyak peningkatan kecepatan. Tak tertandingi, Yu Tianhao sekali lagi menggunakan serangan yang tampaknya melahap langit, dan cahaya dingin misterius menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Namun, serangannya tidak mengenai Zhao Feng saat ini. Dengan Wings of Wind dan Lightning, kecepatan dan kelincahan Zhao Feng keduanya jauh lebih tinggi. Selain itu, mata rohani Tuhannya dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Angin petir mata api, Purple Destruction, Wind Lightning Destruction, Purple Destruction, Claw of Wind and Lightning. Zhao Feng dengan cepat bergerak dan melakukan serangan balik dengan ganas di antara penghindarannya. Serangan jarak jauh, pertempuran jarak dekat, trik Zhao Feng terus berlanjut. Ledakan, bam, semua orang hanya melihat dua sosok berkedip di udara. Mata mereka buram dan mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, satu hal yang pasti, pertarungan telah memasuki jalan buntu. Kedua keajaiban luar biasa masing-masing memiliki kelebihan mereka, jadi pemenangnya tidak akan diputuskan untuk sementara waktu. Dalam hal kekuatan pertempuran yang sebenarnya, Yu Tianhao memiliki keuntungan yang jelas, tetapi Zhao Feng mengendalikan situasi dengan sangat baik. Ini adalah keuntungan dari garis keturunannya. Dia juga memiliki keunggulan dalam kecepatan. Petik 2. Dao Sovereign Baiyun menghela nafas. Betul, surga yang tidak tertandingi Yu Tianhao garis keturunan harusnya tak tertandingi, tapi Zhao Feng jelas seseorang yang istimewa juga, dia bisa memaksa Yu Tianhao ke langkah ini dan bahkan agak mengambil kendali. Petik 2. Kata Patriark Hong, pertempuran ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di generasi mereka yang sebanding dengan mereka. Tidak ada jenius dari puluhan generasi terakhir yang bisa dibandingkan dengan mereka juga. Di awan, cahaya kehancuran ilahi, sebuah cahaya terang keluar dari mata kiri Zhao Feng yang menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Bukankah itu teknik garis mata keluarga Golden Sun? Kedua penguasa linglung, Divine Light of Destruction dikatakan mampu membubarkan teknik apapun. Kali ini, Zhao Feng menggunakan versi lengkap untuk menangani Yu Tianhao. Lampu menghantam Yu Tianhao dan dengan cepat membubarkan pembelaannya. Apa yang mengecewakan Zhao Feng adalah bahwa sosok misterius Yu Tianhao tidak terpengaruh karena itu milik garis keturunannya. Tidak ada yang tahu jenis bentuk apa yang sebenarnya diambil, seperti mata surga dari Zhao Feng. Teknik rahasia yang tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Garis keturunan Yu Tianhao semakin menyulut, dan niat dari setiap serangannya dibebankan ke jiwa Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng memiliki mata spiritual Tuhan, yang memberinya jiwa yang kuat, dia akan kelelahan bahkan jika dia tidak terluka. Yu Tianhao semakin kuat dan kuat. Apakah garis keturunannya tidak memiliki batas? Petik 2. Ekspresi Zhao Feng menjadi khusyuk. Biasanya, setiap teknik rahasia garis keturunan memiliki batas dan harga harus dibayar untuk menggunakannya, namun Yu Tianhao tampaknya menjadi lebih kuat semakin lama ia bertarung. Seolah-olah garis keturunannya dilahirkan untuk pertempuran. Sepertinya aku harus menggunakan bayangan senjata untuk mengalahkan Yu Tianhao. Mata Zhao Feng berbinar. Berpikir sampai di sini, mata kirinya berubah menjadi biru es. Ice Imperial Spear muncul. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mengedarkan garis keturunannya, dan bayangan Ice Imperial Spear yang setengah transparan mengembun. Gelombang-gelombang, rasa dingin yang tak terlukiskan membekukan segalanya, termasuk Yuanqi. Peng, serangan Yu Tianhao langsung membeku saat semakin dekat, itu seperti nyala api yang langsung padam. Bab 530 Kemenangan dan Kekalahan. Munculnya bayangan senjata Earthgrade langsung mengubah air pasang. Retak, lengkungan brilian Ice Imperial Spear membeku dan menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Bayangan senjata tingkat bumi. Zhao Feng memiliki sepotong senjata kelas bumi.
Kedua penguasa tertegun. Tidak ada senjata kelas bumi lengkap di benua bunga Azure. Ada sejumlah kecil penguasa yang memiliki potongan-potongan senjata kelas bumi, tetapi bahkan itu jarang terjadi. Namun pada saat ini, sepotong senjata kelas bumi berhasil dipanggil di tangan ajaib. Kedua penguasa tidak bisa membayangkan seberapa kuat senjata kelas bumi yang lengkap itu. Istirahat. Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya untuk menyingkat Ice Imperial Spear-nya. Ekspresi Yu Tianhao berubah drastis saat serangannya yang kuat langsung berubah menjadi es oleh Zhao Feng. Peng, garis darahnya sepertinya membeku dari bayangan senjata tingkat bumi saat dia didorong mundur puluhan meter. Zhao Feng tidak segera mengejar karena kekuatan senjata kelas bumi terlalu kuat. Jika dia tidak mengendalikannya dengan sangat baik, dia bisa membunuh Origin Core Realm setengah langkah normal dengan mudah. Memikirkan kembali bagaimana Zhao Feng menggunakan bayangan senjata tingkat bumi ini untuk mengalahkan pemimpin divisi tulang sampai mengemis untuk hidupnya, Zhao Feng bahkan lebih kuat daripada saat itu. Sepotong senjata kelas bumi. Niat pertempuran Yu Tianhao terus meningkat saat dia tertawa dengan dingin dan meraih ke udara. Sua, gagang pedang sepanjang 3 inci muncul di tangannya dan mengeluarkan aura raja. Gagang pedang, sepotong senjata kelas bumi. Zhao Feng berhenti sedikit. Tombak kekaisaran es yang telah diterimanya lebih lengkap dari gagangnya, tapi Zhao Feng hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Gagang pedang itu mungkin adalah senjata ahli Void God Realm ketika sudah lengkap. Aura yang menakutkan membuat hati kedua Sovereigns bergetar. Tak tertandingi di dunia, Yu Tianhao bergabung dengan sosok pingsan yang dingin dan cahaya yang cemerlang menyerang balik ke arah Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng menusuk ke depan dengan tombak birunya. Ding gelombang. Dua niat dari dua senjata Earth Grade bentrok, dan sebuah lubang kecil muncul pada sosok tombak biru es itu. Tapi di saat berikutnya, rasa dingin yang mengerikan membekukan gagang pedang Yu Tianhao. Gelombang. Kedua aura bentrok, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan. Darah bocor dari mulut Zhao Feng dan Yu Tianhao. Perbedaannya adalah bahwa cedera Zhao Feng perlahan pulih, tetapi cedera ini berasal dari kekuatan senjata Earth Grade, yang akan memperlambat kecepatan pemulihannya. Situasi Yu Tianhao sedikit lebih buruk. Kecepatan pemulihannya adalah setengah dari jumlah Zhao Feng meskipun dia berada dalam kondisi garis keturunan Heaven Fighting yang tak tertandingi. Tidak baik, jika ini terus berlanjut, itu akan sangat berbahaya. Petik 2. Ekspresi kedua penguasa berubah. Kekuatan yang dimiliki dua pemuda ini telah mencapai titik di mana mereka bisa mengancam bahkan penguasa. Berhenti gelombang. Suara gemuruh menggelegar di langit, menyebabkan semuanya dalam puluhan mil merasakan tekanan besar. Bahkan Dao Sovereign Baiyun dan Patriark Hong merasakan tekanan ketika mereka mendengar suara ini. Sua, seorang pria tampan turun antara Zhao Feng dan Yu Tianhao. Sovereign Yu Xingchen. Patriark Hong berseru saat dia mengenali pendatang baru. Buka, Yu Xingchen melambaikan tangannya dan tangan transparan yang megah dengan paksa menarik kedua kekuatan itu. Bam, kedua keajaiban dewa didorong pergi oleh kekuatan lembut, tetapi bahkan kemudian, Zhao Feng hampir meludahkan seteguk darah. Melihat lebih dekat, angka-angka senjata kelas bumi perlahan ditarik terpisah oleh Yu Xingchen. Beberapa napas kemudian, suara mendesing. Kekuatan itu akhirnya dibubarkan oleh Yu Xingchen dan dia menghela nafas sebelum memelototi Yu Tianhao. Beraninya kau menggunakan garis keturunan pejuang surga yang tak tertandingi seperti itu. Apakah Anda pikir Anda dapat menangani konsekuensi dari menggunakannya? Petik 2. Yu Tianhao tetap diam, tetapi niat bertarungnya dengan cepat memudar dan tubuhnya menjadi kurus. Itu jelas bahwa ada efek samping dari menggunakan garis keturunan Heaven Fighting yang tak tertandingi. Setelah garis keturunan ini digunakan secara berlebihan, akibatnya tidak akan terpikirkan. Bagaimana seorang True Lord Rank bisa menggunakan kekuatan senjata Earth Grade dengan sembrono? Jika aku tidak datang tepat waktu, kalian berdua mungkin telah kehilangan nyawamu. Petik 2. Yu Xingchen melirik Zhao Feng. Zhao Feng tidak membalas, dan dia juga agak takut. Dia hampir tidak bisa mengendalikan satu potong, tetapi jika dua potong senjata kelas bumi saling berselisih, bahkan penguasa akan dipaksa kembali. Yu Xingchen, untungnya kau datang tepat waktu. Patriark Hong menghela nafas. Meskipun dia dan Dao Sovereign Baiyun bisa menghentikan kekuatan dari dua bayangan senjata tingkat bumi, mereka tidak bisa melakukannya sambil memastikan bahwa kedua keajaiban dewa akan aman. Namun,
Yu Xingchen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia secara paksa menarik kedua kekuatan tanpa melukai Zhao Feng atau Yu Tianhao. Ekspresi Yu Tianhao tenang saat dia menyapa dua penguasa lainnya, tapi dia tidak tinggal lama. Tianhao, tidak ada banyak waktu tersisa. Keberuntungan ini hanya terjadi setiap 20 tahun sekali. Petik 2. Ekspresi Yu Xingchen menegang saat dia memegang bahu putranya. Baik, Yu Tianhao mengangguk dan sepertinya dia agak lemah. Sebelum dia pergi, dia melirik ke dalam ke arah Zhao Feng dan bergumam dengan nada rendah, "Tidak terduga bahwa saya akan bertemu lawan yang kuat seperti Anda di benua bunga Azure sebelum pergi." Zhao Feng terkejut, tidak sulit membayangkan Yu Tianhao percaya diri. Yang terakhir tidak akan pernah berpikir bahwa dia tidak akan menang. "Kamu satu-satunya lawanku di benua ini dari generasi ini juga." Zhao Feng mengangguk, kekuatan Yu Tianhao juga telah melampaui harapannya. Sebelum menggunakan bayangan senjata kelas bumi, dia hanya bisa melawan Yu Tianhao untuk menggambar. Bahkan ketika dia menggunakan senjata Earth Grade, masih sulit baginya untuk menang. Mari bertarung lagi kapan-kapan, mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih lama. Petik 2. Aura Yu Tianhao menjadi sangat lemah. 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih lama. Zhao Feng terkejut. Sepertinya Yu Tianhao akan meninggalkan benua bunga Azure dan pergi ke tempat yang sangat jauh. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? 10 tahun kemudian, kita akan bertarung sekali lagi. Petik 2. Kelelahan menyapu wajah Yu Tianhao dan sulit baginya untuk tetap membuka matanya. Terlalu sering menggunakan garis pertempuran surga yang tak tertandingi membuatnya lelah. Oke, 10 tahun lagi. Zhao Feng mengangguk. Dia juga tahu bahwa menerobos dalam kultivasi setelah mencapai True Lord Rank jauh lebih lambat, dan kemacetan bisa memakan waktu puluhan tahun. 10 tahun tidak terlalu lama. Ayo pergi. Yu Xingchen mengakhiri pembicaraan saat dia mengambil Yu Tianhao dan pergi ke awan. Beberapa saat kemudian, setelah Yu Xingchen terbang beberapa ratus mil. "Ayah, jika kamu tidak menghentikan kami, apakah aku akan menjadi pemenang terakhir?" Alis Yu Tianhao sedikit bergetar. Secara teori, garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi tidak memiliki batas. Jika pertarungan berlanjut, peluangmu untuk menang akan lebih besar. Petik 1. Sovereign Yu Xingchen tidak setuju. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan terkejut. Bagaimana mungkin ada garis keturunan yang mengerikan sehingga tidak memiliki batas? Yu Tianhao tersenyum ketika mendengar ini, seakan senang bahwa dia telah menerima konfirmasi ayahnya. Tapi, kata-kata Yu Xingchen berbalik, terlalu sering menggunakan garis keturunan bertarung surga yang tak tertandingi berarti Anda kemungkinan besar akan mati, sedangkan Zhao Feng akan hidup terus bahkan jika dia kalah. Ayah, ekspresi Yu Tianhao berubah. Karena itu, pemenang terakhir adalah Zhao Feng. Yu Xingchen mendengus. Mendengar ini, Yu Tianhao merajuk, tetapi apa yang dikatakan ayahnya selanjutnya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Jika Anda melihat sejarah, hanya mereka yang hidup sampai akhir adalah pemenang sejati. Tidak masalah apakah mereka menang atau kalah sebelumnya. Petik 2. Yu Tianhao mulai berpikir, garis keturunan Heaven Fighting yang tak tertandingi dapat terus meningkat dalam kekuatan selama kekuatan pengguna tidak habis. Namun, pengguna harus membayar harga untuk menggunakannya. Sederhananya, berapa banyak yang Anda ambil perlu dilunasi nanti, ini saldo. Secara khusus, dengan situasi antara Yu Tianhao dan Zhao Feng. Jika Yu Tianhao menang, kekuatan yang dibutuhkan mungkin mengakibatkan dia sekarat, karena kecepatan pemulihan Zhao Feng terlalu besar dan sangat cepat. Akan sulit baginya untuk mengalahkan Zhao Feng dengan cepat. Jika Yu Tianhao ingin menang, dia harus membayar harga kematian. "Tianhao, tidurlah. Aku akan menggendongmu sepanjang jalan." Petik 2. Senyum hangat muncul di wajah Yu Xingchen dan dia melambat sedikit agar Yu Tianhao di punggungnya tidur lebih baik. Pada kenyataannya, Yu Xingchen telah melihat sebagian besar pertempuran. Penarikan adalah situasi yang paling ideal dari sudut pandangnya, karena perjalanan Yu Tianhao terlalu mulus, yang berarti ia terlalu percaya diri dan sombong. Menjadi seorang ayah, Yu Xingchen melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak tahu bahwa pengalaman ini juga menguntungkan Zhao Feng dengan cara yang sama. Bab 531 Penyergapan Sovereign. Di atas gunung, Zhao Feng menyaksikan Yu Xingchen dan Yu Tianhao pergi dengan ekspresi serius. Sejak kembali dari warisan, kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Budidaya, pemahaman, jiwa,
dan garis mata-matanya semuanya telah meningkat dalam kekuasaan, dan pada tahun terakhir, ia berhasil mengolah sebagian dari petir penghancuran ungu. Dia percaya bahwa dia tidak terkalahkan di seluruh benua melawan siapapun di bawah Origin Core Realm, tetapi pertempuran ini menghentikan kesombongan dan terlalu percaya diri. Tidak peduli seberapa bagusnya kamu, selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Siapa yang tahu berapa banyak jenius yang kuat di luar sana? Saya hanya seorang junior di puncak benua bunga Azure. Petik 2. Mata Zhao Feng menjadi terselesaikan. Hanya dengan meningkatkan dan melangkah maju dia bisa mengejar ketinggalan legenda. Zhao Feng, bagaimana lukamu? Patriark Hong dan Timo bergegas mendekat. Mereka sudah bersyukur bahwa tidak ada yang terluka parah atau terbunuh dalam pertempuran tadi. Saya baik-baik saja. Zhao Feng tersenyum ketika riak air menyebar dan menyembuhkan tubuhnya. Sebagian besar lukanya sudah pulih sekarang. Patriark Hong dan Timo saling memandang dengan heran. Jika pertempuran berlanjut, keuntungan Zhao Feng akan menjadi lebih besar. Paling tidak, kemungkinan bertahan hidup akan lebih tinggi. Zhao Feng melanjutkan posisinya sebagai wakil patriark setelah pertempuran ini, tetapi pekerjaannya jauh lebih mudah daripada Timo. Selanjutnya, agama darah besi sudah memerintah negara besar Kanopi. Setidaknya di permukaan, tidak ada kekuatan yang berani menantang mereka. Ini berarti bahwa Zhao Feng bisa menghabiskan lebih banyak waktunya untuk berkultivasi dan menyempurnakan garis mata-matanya. Saat ini, seiring dengan meningkatnya budidaya, kekuatan mata darahnya meningkat. Namun, karena pembatasan kultivasinya, teknik garis keturunan mata Zhao Feng tidak bisa berkembang lebih jauh. Aku sudah mempelajari setiap teknik rahasia dari 3 keluarga garis keturunan utama. Zhao Feng akhirnya menemukan apa yang menghentikannya. Berada di benua bunga Azure, sulit baginya untuk mempelajari teknik garis mata baru. Tentu saja, fokus utamanya masih Win-Win Stone Tablet. Dia sudah memahami 1/10 dari petir berwarna ungu dan, meskipun jumlah itu tampak kecil, penghancuran ungu Zhao Feng, teknik petir angin sudah bisa membunuh normal Origin Core Realm setengah langkah dengan sangat mudah. Selain itu, dia juga tidak rileks untuk memahami Ice Imperial Spear. Ice Imperial Spear lebih lengkap dibandingkan dengan senjata kelas bumi lainnya, sehingga Zhao Feng bisa memahaminya ke tingkat yang lebih jauh dari yang lain. Namun, dia tidak berani memanggilnya sepenuhnya. Secara teori, karena kekuatan jiwanya sebanding dengan milik Sovereign, bukan tidak mungkin baginya untuk menggunakan Ice Imperial Spear, tetapi senjata Earth Grade yang sangat lengkap akan terlalu mengejutkan jika terungkap. Karena itu, Zhao Feng tidak berani menggunakannya. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Karena pembatasan benua bunga Azure, kemampuan Zhao Feng terkonsolidasi tetapi tidak membuat perbaikan besar. Tuan, dalam setengah tahun terakhir, sumber daya yang kami kumpulkan hampir habis. Suara pemimpin divisi kerangka terdengar melalui benih hati gelap. Bagaimana kemajuannya? Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam 10.000 hantu mutiara. Di dalam 10.000 hantu mutiara itu lembab, lumpur hitam, dan 5 mayat hantu True Lord Rank berdiri berturut-turut. Aura mereka mulai dari tahap awal hingga True Lord Rank tahap akhir. 5 mayat hantu True Lord Rank ini berasal dari 100 Graves Forbidden Ground dan berbeda dari mayat hantu normal. 2. Mayat hantu perak asli yang dimiliki Zhao Feng ada di sisi lain, dan aura mereka hampir berada pada tingkat akhir True Lord Rank. Namun, dengan racun mereka yang bisa membunuh orang-orang di bawah Origin Core Realm, mereka tidak dapat diukur dengan standar normal. Ini berarti bahwa Zhao Feng sudah mengendalikan 7 mayat hantu True Lord Rank. Jika orang lain mengetahui hal ini, siapa yang tahu betapa terkejutnya mereka? Orang harus tahu bahwa seluruh negara hebat Kanopi hanya memiliki 5 atau 6 pangkat Tuhan sejati. 5% selesai. Alis Zhao Feng berkerut, seolah tidak puas. 2 mayat hantu peraknya yang gelap tidak termasuk dalam rencana 100 Cores. Tuan, ini bukan kecepatanku. Tidak ada sumber daya yang cukup. Petik 2. Pemimpin divisi tulang itu berkata dengan getir. Zhao Feng tidak meragukannya. Meskipun dia memiliki sumber daya utama, bahan lain yang dibutuhkan masih langka di benua bunga Azure. Bahkan dengan kekuatan agama darah besi, itu tidak cukup. Kita akan mendapat lebih banyak lagi nanti. Bagaimana pemulihanmu? Petik 2. Zhao Feng mengubah topik pembicaraan. Aura pemimpin divisi tulang tidak jauh berbeda dari milik penguasa sejati.
Aku sudah memulihkan 60-70% kekuatan pertempuran puncakku dan aku bisa bertarung dengan penguasa normal, tapi aku tidak akan bertahan lama melawan yang lebih kuat seperti Yu Xingchen. Pemimpin divisi tulang menjawab. Mendengar itu, Zhao Feng puas. Meskipun pemimpin divisi kerangka hanya pulih 60-70% dari kekuatannya, yang sudah melebihi setengah langkah ahli Origin Core Realm normal. Jika dia tidak menggunakan senjata Earth Grade, Zhao Feng menduga bahwa dia mungkin tidak akan menang melawan pemimpin divisi tulang. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu. Pada titik ini, rencana 100 Course Zhao Feng telah mencapai 6% penyelesaian, menambahkan satu lagi. Sayangnya, tidak ada sumber daya yang cukup. Jika kita bisa membuat 10 atau lebih, kita bisa membentuk array 100 Course Curse, dan 50 dari mereka bahkan bisa membatasi kekuatan Sovereign. 100 bahkan bisa mengancam kehidupan penguasa. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan menyesal. Api di matanya melompat-lompat dan ingin tahu apa rencana Zhao Feng untuk mendapatkan lebih banyak bahan. Setidaknya dalam kondisi saat ini, tidak mungkin bagi Zhao Feng untuk menyelesaikan rencana 100 Course di benua bunga Azure. Zhao Feng merahasiakannya dan tidak berani membiarkan angin itu keluar. Pada hari ini, Zhao Feng menuju ke pelelangan berskala besar di Purple Rising Grid Country karena ada berita bahwa ada materi yang perlu Zhao Feng jual di sana. Di gurun, dengan lembah yang kompleks di depan, Qiyu, Zhao Feng berubah menjadi busur petir yang melaju melewati bukit. Normal Lord Trurangs dapat terus terbang untuk beberapa ribu mil, tetapi karena jiwa Zhao Feng sebanding dengan Sovereign, resonansi dengan surga bumi Yuan Qi 10 kali lebih kuat dari normal Lord Trurangs. Pada levelnya, dia bisa terbang sejauh puluhan ribu mil dengan mudah. Pada saat tertentu, sebuah gunung besar setinggi 1000 yard yang menembus awan muncul di depan mata. Ini adalah Cloud Gazing Mountain, yang merupakan tengara penting memasuki Purple Grid Rising Grid Country. Seseorang dapat melihat ribuan mil ketika berdiri di atasnya. Petik 2. Peta muncul di benak Zhao Feng. Gunung setinggi itu ditunjukkan di peta. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berkedut saat dia melirik ke arah puncak Cloud Gazing Mountain. Siapa di sana? Zhao Feng merasakan udara dingin yang membuatnya merasa tidak enak. Sama seperti dia akan menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memeriksanya. Cahaya ilahi 3 mata, sinar terang yang tampaknya bisa membakar segala sesuatu di jalannya bersiul ke arah Zhao Feng. Ini kamu, Triai Sein. Mata kiri Zhao Feng mengirimkan seberkas cahaya dingin yang dengan mudah menerobos cahaya ilahi bermata 3. Seorang pemuda berambut emas muncul dari balik awan, itu adalah Triai Sein. Zhao Feng jelas tidak menaruh Sein 3 mata kecil di matanya, tapi ekspresinya masih khusyuk saat dia melihat ke awan. Kekuatan yang membekukan tampaknya mengalir di udara, dan seolah-olah Zhao Feng telah memasuki Antartika. Ratu Es Mistik, Zhao Feng berseru. Seorang kecantikan mengenakan mahkota dan memegang tongkat es turun dari langit. The Ice Mystic Queen tampaknya menjadi pusat dari surga bumi Yuan Qi, dan dinginnya dia menyebar hingga puluhan mil. Air dalam radius 10 mil mulai membeku, dan bahkan darah Zhao Feng memiliki tanda-tanda beku meskipun memiliki kemampuan untuk menyerap dingin. Senger, Anda bisa menonton dari samping dan mengunci Zhao Feng dengan garis keturunan mata suci Anda. Mata Mystic Ice Queen bersinar dengan niat membunuh saat dia memerintahkan Triai Sein. Dia sudah memikirkan sayap angin dan petir Zhao Feng. Mungkin dia juga memiliki metode pelarian lainnya. Mystic Ice Queen, kamu masih belum menyerah dan akan membantu Triai Sein. Ekspresi Zhao Feng dingin. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan Sovereign. Zhao Feng, jika Anda menyerahkan rahasia dan apapun yang Anda dapatkan dari warisan misterius, mungkin saya akan membiarkan Anda hidup. The Mystic Ice Queen melambaikan tangannya dan memanggil hembusan angin dingin melolong yang turun dari langit, menyelimuti Zhao Feng. Angin kuat sudah cukup untuk merobek ranking True Lord normal menjadi beberapa bagian, dan itu membatasi Zhao Feng. Biarkan saya hidup, Queen Ice Mystic, Triai Sein, jika Anda berhenti sekarang, masih ada harapan untuk Anda. Petik 2. Zhao Feng tertawa dingin. Konyol. Ratu Es Mistis menunjuk ke depan, dan angin di sekitarnya mulai mendekati Zhao Feng. Zhao Feng, kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Triai Sein mengedarkan garis keturunan mata suci dan mengunci di area tempat Zhao Feng berada. Dia tidak bermaksud membunuh Zhao Feng, dia hanya bertanggung jawab untuk membatasi gerakannya. Bab 532 Membunuh yang Berdaulat.
Di satu sisi adalah Sovereign, dan di sisi lain adalah Triacein yang telah sepenuhnya mengunci Zhao Feng. Dalam situasi ini, bahkan jika Zhao Feng menggunakan Wings of Wind and Lightning, dia tidak yakin apakah dia bisa menerobos dan melarikan diri atau tidak, tapi Zhao Feng tampaknya tidak memiliki niat untuk menghindari di tempat pertama. Hu gelombang-gelombang, lapisan gelap kabut mengelilingi Zhao Feng. Wu gelombang-gelombang, kerangka emas dan perak tiba-tiba muncul, dengan api menyala di matanya. Itu, hati sang Ice Mystic Ice bergetar ketika dia melihat ke mata merah menyala itu. Kekuatan energi mental yang terkikis menyapu area itu, dan bahkan seseorang sekuat Ratu Es Mistis merasa gelisah. Setelah semua, pemimpin divisi tulang menghususkan diri dalam teknik energi mental dan, pada puncaknya, bahkan penguasa lainnya akan kehilangan dalam hal energi mental. Pada saat ini, Zhao Feng dan kepala divisi tengkorak menghadapi angin dingin yang mendekat. ZZZ, teknik warisan dari Mystic Ice Palace. Petik 2, pemimpin divisi tengkorak itu tertawa ketika cambuk tulang muncul di telapak tangannya. Garis-garis api ungu dan merah menari-nari di langit saat itu muncul. Bam gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Setiap es yang mendekat akan hancur berkeping-keping oleh cambuk pemimpin divisi tulang. Tetapi serangan Ice Mystic Queen terus-menerus karena terus menyerap surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Itu tidak akan dihancurkan dengan mudah. Purple Destruction, Wind Lightning Destruction. Zhao Feng tidak berani menahan diri terhadap Sovereign sebagai inti ungu samar muncul di tengah telapak tangannya dan mulai berputar. Boom gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Cahaya ungu melepaskan aura destruktif yang menghancurkan es di dekatnya. Pada saat ini, kekuatan gabungan Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang berhasil memblokir serangan Sovereign. Pemimpin divisi kerangka telah pulih 60-70% dari kekuatannya, yang cukup untuk memblokir setengah dari serangan. Cambuk di tangannya terbang keluar, melepaskan garis api. Bahkan jika beberapa serangan Mystic Ice Queen menghantam tubuh pemimpin divisi tulang, tidak akan ada masalah untuk itu, karena tubuhnya dapat mengambil sebagian besar kerusakan dari serangan Sovereign normal tanpa kesulitan. Di sisi lain, Zhao Feng harus mengedarkan angin dan kilatnya sebanyak yang dia bisa untuk hampir tidak menghalangi kekuatan erosi. Namun, bahkan ketika tubuhnya menjadi dingin, garis keturunannya dapat menyerap sebagian dari dinginnya dan menggunakannya untuk pulih. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Masih ada perbedaan antara pemimpin divisi kerangka dan dia. Jadi, itu hanya Sovereign yang terluka. The Ice Mystic Queen terkekeh dengan dingin dan menekan tangannya ke bawah. Sebuah gunung es besar langsung terbentuk dan hancur dari langit. Gunung es sepertinya membuat bumi bergetar. Itu seperti kekuatan alam, kekuatan yang manusia tidak akan mampu lawan. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka berubah secara dramatis. Setiap tindakan Sovereign akan menjadi pusat surga bumi Yuan Qi dan bergabung dengan alam. Zhao Feng tidak bisa bernapas, dan dia merasa seolah-olah gunung es menghalangi setiap kemungkinan rute pelarian. Selanjutnya, Triacein masih mengganggunya dari samping. Beng, kekuatan menakutkan dan dinginnya gunung es mengguncang kedua sosok di bawah ini. Pemimpin divisi kerangka nyaris tidak berhasil memblokir pukulan sementara Zhao Feng hampir memuntahkan darah. Pada saat terakhir, mata spiritual Dewa Zhao Feng berubah dingin. Weng gelombang-gelombang, sosok luar biasa mengenakan mahkota, memegang pedang hitam, dan duduk di atas takhta es muncul. Pada saat yang sama, rasa dingin di dekat Zhao Feng perlahan diserap olehnya. Tetapi bahkan kemudian, Zhao Feng hanya bisa menghentikan erosi. Dingin, kekuatan gunung es sudah cukup untuk secara instan menghancurkan setengah-setengah origin core realm, dan pada saat kritis ini. Tri-Divine I Divine, Golden Crow membekap dunia. Mata ketiga Triacein bersinar. Suara mendesing. Seekor burung gagak menyala melayang di langit menuju Zhao Feng. Kebencian Triacein terhadap Zhao Feng sangat besar, sehingga serangannya benar-benar terkunci pada Zhao Feng. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng harus menggunakan teknik ini untuk memblokir serangan Triacein, tapi itu berarti bahwa Zhao Feng telah mencapai batasnya, meskipun pemimpin divisi kerangka telah mengambil sebagian besar tekanan. Pada saat ini, sukacita melintas di mata kepala divisi yang kurus itu. Jika Zhao Feng meninggal di sini, benih hati gelap tidak akan menjadi masalah lagi. Tentu saja, pemimpin divisi tulang tidak berani bertindak lemah, karena kemampuan penginderaan mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat tajam.
Yang diharapkan hanyalah agar Ice Mystic Queen melakukan lebih banyak tekanan. Semakin tinggi bahaya, semakin besar kemungkinan dia akan lepas kendali Zhao Feng. Ice Imperial Spear muncul. Sosok setengah transparan dari tombak muncul di telapak tangan Zhao Feng. Gelombang-gelombang. Rasa dingin yang tak terlukiskan membekukan area dan segala sesuatu di sekitarnya. Gunung es di atas mulai pecah berkeping-keping. Dengan senjata Earthgrade dan kekuatan pertempuran penuhnya, Zhao Feng sedikit lebih kuat dari pemimpin divisi tulang. Istirahat. Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang menyerang bersama untuk memblokir serangan Mystic Ice Queen. Pemimpin divisi tengkorak, berapa banyak peluang yang kita miliki untuk membunuh Ratu Es Mistik? Suara Zhao Feng terdengar melalui benih hati gelap. Bunuh Sovereign. Pemimpin divisi tengkorak itu hampir membalik dan wajahnya berkedut. Tuan, kita mungkin bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Adapun untuk membunuhnya, kemungkinannya hampir nol. Jika saya berada di puncak saya, kami akan memiliki peluang 10-20%. Petik 2. Mata kepala divisi tengkorak itu penuh amarah, tetapi dia juga bingung. Bagaimana mungkin Zhao Feng tidak tahu ini? Tentu saja, Zhao Feng memang tahu. Pemimpin divisi kerangka dan dia bersama-sama harus membayar harga yang mahal untuk menangkis Ratu Es Mistik, dan bahkan jika mereka berhasil, pemimpin divisi kerangka akan menjadi lemah sekali lagi. Beraninya kamu tidak memperhatikan saat bertarung denganku. Queen Ice Mystic mengangkat tangannya dan angin puyuh yang bahkan lebih kuat muncul. Hati pemimpin divisi kerangka itu menegang. Tekanan yang mereka hadapi kali ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Hehe, kamu memang layak menjadi penguasa. Lebih baik begini. Petik 2. Sebuah tawa samar terdengar dari pemuda berambut biru di sebelah pemimpin divisi tulang. Tertawa. Dia benar-benar masih bisa tertawa. Wajah pemimpin divisi tengkorak itu berubah hijau. Jika Zhao Feng meninggal, kemungkinan besar dia juga. Pemimpin divisi tengkorak menyadari bahwa Zhao Feng tidak menggunakan senjata Earthgrade-nya lagi. Ukiran batu giok muncul di tangannya. Itu, Ratu Es Mistis di udara merasakan jantungnya berdegup kencang dan dia menjadi agak gelisah. Perlindungan naga giok, buka. Ukiran batu giok Zhao Feng tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan naga hijau muncul. Gelombang-gelombang. Raungan yang dalam terdengar di langit, dan naga itu memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Apa ini? Pemimpin divisi tulang dan Ratu Es Mistis merasakan tekanan yang tak terlukiskan pada jiwa mereka. Pada saat itu, surga bumi Yuan Qi dalam beberapa ratus mil tampaknya dibatasi oleh beberapa kekuatan, dan setiap makhluk dalam ribuan mil merasakan tekanan pada jiwa mereka. Bunuh dia, Zhao Feng, menyalurkan perlindungan naga giok dan menunjuk ke arah Ice Queen Mystic. Gelombang-gelombang-gelombang. Naga hijau besar dibebankan ke Mystic Ice Queen, menyebabkan Yuan Qi di dekatnya bergetar. Retak, angin puyuh pecah saat naga menyentuhnya. Keduanya bahkan tidak pada level yang sama. Tidak, jangan gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Serangan naga itu tidak cepat. Sebenarnya cukup jelas kemana arahnya, tetapi Mystic Ice Queen tidak bisa mengelak. Ketika kekuatan seseorang mencapai level tertentu, logika tidak lagi berlaku. Gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. The Ice Mystic Queen menjerit saat pertahanannya yang kuat terkoyak seperti kertas. Bahkan seseorang sekuat Sovereign terbunuh oleh naga ini. Tuan Istana, Triaisen yang tidak jauh dari situ begitu takut sehingga jiwanya mungkin akan bubar setiap saat, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Seorang penguasa yang berdiri di puncak benua ini telah dibunuh oleh naga giok yang diukir di tangan Zhao Feng. Kekuatan perlindungan naga giok jelas lebih kuat dari perlindungan Dewa Void Yeyanyu. Zhao Feng menekan keterkejutan di hatinya. Pada saat yang sama, warna dari ukiran naga giok memudar setengah dan muncul retakan di atasnya. Perlindungan naga giok dapat dianggap sebagai jenis perlindungan Dewa Void, tapi itu lebih unik dan berisi garis keturunan naga sejati. Pemimpin divisi tulang itu memperhatikan dengan mulut terbuka dan mulai berkeringat. Tidak akan pernah terpikir bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan kartu ini untuk membunuh penguasa. Tepat pada saat ini, Zhao Feng menyingkirkan ukiran naga giok dan dengan santai menatap kepala divisi tengkorak. Pemimpin divisi tengkorak merasakan rasa dingin membentang dari kakinya di seluruh tubuhnya. Bab 533 kembali ke reruntuhan Sein Ungu, 1. Zhao Feng memperingatkan saya bahwa, bahkan tanpa benih hati gelap, ia masih memiliki metode lain untuk membunuh saya.
Pemimpin divisi tengkorak itu merasa beruntung. Zhao Feng memiliki perlindungan naga giok ini dan tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Niatnya menggunakannya pada saat kritis bisa dilihat. Sebelum ini, pemimpin divisi kerangka berpikir tentang menggunakan pertarungan untuk melarikan diri. Sekarang setelah tahu bahwa Zhao Feng memiliki kartu tersembunyi yang begitu menakutkan, pemimpin divisi tulang tidak akan berani mengkhianatinya bahkan tanpa benih hati gelap. Kekuatan perlindungan Jade Dragon terlalu kuat. Itu bisa langsung membunuh penguasa, sedangkan perlindungan Dewa Void yang normal hanya bisa sangat melukai penguasa. Zhao Feng puas dan tatapannya menjauh dari pemimpin divisi tulang. Dia memiliki Jade Dragon Protection yang siap ketika menghadapi Mystic Ice Queen, tetapi menggunakannya segera tidak akan menggunakannya secara maksimal. Zhao Feng menggunakannya pada saat terakhir sehingga ia bisa mendapatkan pengalaman dari bertarung dengan Sovereign. Lebih penting lagi, itu bisa membuat stun pemimpin divisi kerangka, seiring waktu berlalu dan itu pulih lebih banyak dari kekuatannya. Zhao Feng ingin meninggalkan bayangannya di jantung pemimpin divisi tulang itu. Pada waktu bersamaan, jalankan gelombang. Triaisen menjerit dan segera terbang. Tuan, serahkan itu padaku. Pemimpin divisi tengkorak mengambil inisiatif untuk menunjukkan kesetiaannya. Zhao Feng mengangguk. Hanya afterimage yang tertinggal saat kepala divisi tulang menghilang. Detik berikutnya, sesosok emas dan perak melintas menembus awan saat mendekati 3 Aisen. Bagaimanapun, ia telah memulihkan 60-70% dari kekuatannya dan kekuatan bertarungnya melampaui setengah langkah Origin Core Realms yang normal. Tanpa menggunakan Wings of Wind dan Lightning, Zhao Feng mungkin tidak bisa mengalahkan pemimpin divisi tulang. Dark Soul Death Claw. Pemimpin divisi tengkorak menebas, dan cakar seukuran istana memekik di udara. Tidak bagus, itu serangan terhadap jiwa. Triaisen merasakan aura kematian menyelimutinya. Serangan normal hanya menargetkan energi mental, tetapi serangan jiwa lebih mendalam. Gelombang. Cahaya destruction suci Triaisen berhasil membuat lubang di cakar, tetapi kekuatan yang tersisa melewati tubuhnya. The Triaisen melolong ketika wajahnya menjadi putih, kemudian ungu dan hijau. The Dark Soul Death Claw telah melukai jiwanya dan mengambil banyak nyawanya. Keduanya bahkan tidak berada di level yang sama. The Triaisen bahkan tidak bertahan beberapa pukulan sebelum dibunuh oleh pemimpin divisi tulang. Pemimpin divisi tulang dengan patuh membantu Zhao Feng mengumpulkan rampasan perang, tetapi sayangnya, kekuatan perlindungan naga giok terlalu kuat dan telah menghancurkan barang-barang Queen Ice Mystic menjadi berkeping-keping. Zhao Feng mulai membolak-balik beberapa item di dalam cincin interspatial 3 Aisen. Tatapannya mendarat di sebuah buku kecil compang camping, yang memiliki beberapa kata kuno di atasnya. Zhao Feng jauh lebih berpengetahuan daripada biasanya, dan matanya berkedip mata. Pencurian, teknik. Buku kecil compang camping ini mencatat teori keterampilan terlarang. Sayangnya, itu hanya teori dan tidak lengkap. Zhao Feng merasa sedikit menyesal. Teorinya sangat unik, tetapi belum pernah digunakan sebelumnya. Selain itu bahkan tidak lengkap. Aku pernah mendengar tentang teknik mencuri mata sebelumnya. Tampaknya, itu mencuri garis mata-mata seseorang dan mentransfernya ke orang lain, yang berarti bahwa satu orang dapat secara instan memiliki garis mata-mata. Petik 2. Pemimpin divisi tulang menjelaskan. Mendengar ini, Zhao Feng terkejut. Ada keterampilan seperti itu. Tentu saja, teknik mencuri mata telah hilang dan hanya beberapa teori yang tidak lengkap yang tersisa. Selain itu, bahkan jika ada teknik yang lengkap, ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya, sehingga peluangnya untuk bekerja dengan baik masih rendah. Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak menghela nafas. Teknik mencuri mata. Mungkinkah keduanya dari keluarga Golden Sun ingin membunuhku karena? Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir. Keluarga Golden Sun mungkin tidak mengambil risiko jika mereka hanya iri dengan garis keturunan mata Zhao Feng, tetapi semuanya akan berbeda jika mereka bisa mencuri garis mata-mata Zhao Feng, bahkan jika tingkat keberhasilannya sangat rendah. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan menyalin teknik mencuri mata, tetapi yang membuatnya kecewa adalah bahwa teknik ini terbatas pada teori dan tidak memiliki apapun tentang spesifikasinya. Tentu saja, bahkan teorinya meningkatkan pengetahuan Zhao Feng. Ayo pergi. Zhao Feng membuat pemimpin divisi kerangka kembali ke 10.000 hantu mutiara, kemudian melanjutkan perjalanannya ke negara besar ungu meningkat.
The Purple Rising Grid Country adalah salah satu dari 3 negara utama di benua utara, dan kekuatan mereka berada di atas bahkan Canopy Grid Country. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng telah membeli beberapa bahan yang dibutuhkannya dan kembali ke Canopy Grid Country, kemudian mulai mengirim pasukan agama darah besi untuk menemukan lebih banyak. Selama ada sumber daya yang cukup, pemimpin divisi kerangka akan membuat lebih banyak mayat hantu. Sekarang budidaya pemimpin divisi kerangka telah pulih lebih dari setengah, efisiensinya jauh lebih tinggi. Selanjutnya, dia akan membantu Zhao Feng memahami kutukan 100 kuburan sehingga mereka bisa membuat arai kutukan Kors kelak nanti. Zhao Feng menyerahkan tugas ini kepada pemimpin divisi tulang dan menggunakan sebagian besar waktunya dalam pemahaman dan kultivasi. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Selama setengah tahun terakhir, Zhao Feng melakukan banyak upaya dalam budidaya, dan ia kadang-kadang pergi untuk menghapus kekuatan yang tersisa dari agama iblis bulan Scarlet. Namun, Zhao Feng menemukan bahwa kemajuannya dalam kultivasi menuju True Lord Rank tahap akhir menjadi lebih lambat. Kecepatan, lambat, ini dibandingkan dengan kemajuan Zhao Feng dari sebelumnya. Dibandingkan dengan para jenius normal, dia masih 10 kali lebih cepat. Bagaimanapun, jiwa dan pemahamannya lebih besar dari kultivasinya. Zhao Feng bahkan pergi untuk mencari Patriark Hong secara khusus. Benua bunga Azure sangat kecil dan dibatasi oleh surga bumi Yuan Qi dan aspek lainnya. Batasnya secara teknis adalah Origin Core Realm, jadi ketika seseorang bergerak menuju Origin Core Realm, kemajuan mereka menjadi lebih lambat. Petik 2. Patriark Hong menjawab. Zhao Feng akhirnya tahu jawabannya, dan itu tidak jauh berbeda dari apa yang dia pikirkan. Tentu saja, dengan kecepatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa menerobos ke True Lord Rank tahap akhir dalam 2 atau 3 tahun. Itu sudah sangat cepat. Petik 2. Patriark Hong tersenyum dan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi saya? Zhao Feng menjawab, misalnya, Istana Trisain Palace dikenal karena kemurniannya dari surga bumi Yuan Qi dan 10 kali lebih murni dari benua bunga Azure. Patriark Hong sekali lagi mengundang Zhao Feng untuk bergabung dengan Istana 3 Orang Suci, tetapi yang terakhir masih menolaknya. Kecepatan budidaya Zhao Feng mulai menurun, dan pada bulan berikutnya, pasukan Scarlet Moon Demonic Religion mulai bermunculan di benua itu. Sangat mungkin, bahwa benua bunga Azure akan pecah menjadi kekacauan sekali lagi. The Iron Blood Religion mengadakan pertemuan besar di dalam negara besar itu untuk merencanakan bagaimana memusnahkan kekuatan agama iblis di dekatnya. Patriark Hong, semakin banyak kekuatan agama iblis telah muncul. Sepertinya tidak ada ahli dari benua ini. Suasana dalam agama darah besi tegang. Meskipun aliansi suci dan pasukan 10 klan besar memiliki keuntungan, serangan balik terus-menerus dari agama iblis membuat semua orang merasa tertekan. Menurut berita dari medan perang, eselon atas dari Secret Alliance dan Scarlet Moon Demonic Religion telah bertarung. Apakah hasilnya? Aliansi suci jelas menang, tetapi agama iblis tampaknya hanya mencari-cari. Eselon atas dari agama darah besi dibahas. Zhao Feng duduk di posisi wakil patriark dan tidak melibatkan dirinya. Dia hanya bertanggung jawab untuk memusnahkan pasukan di negara besar dan area Cloud. Dia tidak terlalu peduli dengan bidang lain. Masih ada pemimpin divisi di 10.000 hantu mutiara. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhao Feng tetap berada di pengasingan. Gelombang tiba-tiba berdesir. Purple Saint Token. Hati Zhao Feng melompat ketika dia mengambil token berwarna ungu dari cincin interspatialnya. Weng gelombang-gelombang. The Purple Saint Token bersinar ungu, dan Zhao Feng memasukkan akal rohaninya ke dalamnya. Zhao Feng, mungkin ada beberapa masalah di Purple Saint Ruins dan kami mungkin membutuhkan bantuan Anda. Jika Anda bisa, silakan kembali ke reruntuhan Saint Purple dalam waktu 1 tahun, Yu Fei. Petik 2. Zhao Feng melihat pesan, dan isinya membuat hati Zhao Feng bergetar. Dia sudah merencanakan itu, jika dia tidak bisa menerobos dalam waktu setengah tahun atau meninggalkan tempat ini, dia akan kembali ke Purple Saint Ruins. Pesan ini datang pada saat yang tepat. Aku tidak bisa mengungkap situasi reruntuhan Saint Ungu. Zhao Feng bersiap untuk pergi. Tuan, 8 dari 100 mayat telah dimurnikan. Tidak ada sumber daya yang cukup. Petik 2. Suara pemimpin divisi tengkorak terdengar. Oke, fokuslah pada penguatan dan konsolidasi. Akan ada banyak sumber daya segera. Petik 2. Zhao Feng menjawab dan mulai bersiap. Dia ingin merahasiakan Saint Purple,
jadi dia tidak segera memberitahu Patriark Hong dan teman-temannya. Selanjutnya, Zhao Feng tidak ingin menyeret besi darah agama ke dalam kekacauan dengan 3 sekte 2 bintang. Mengesampingkan agama darah besi, bahkan 10 klan besar tidak ada di depan 3 sekte bintang 2. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng meninggalkan surat di daerah pengasingannya, lalu pergi. Surat itu mengatakan bahwa dia memutuskan untuk pergi keluar dan berkeliling. Kerangka waktu tidak pasti. Setengah hari kemudian, daerah transfer seawater di Canopy Great Country. Zhao Feng meninggalkan pesan melalui indera rohaninya dan mengirimkannya ke Purple Saint Ruins. Aku akan kembali. Separuh dari waktu yang dibutuhkan dupa untuk dibakar nanti. Weng gelombang. Cahaya ungu mulai mengembang, membentuk pintu yang bersinar. Ketika pintu muncul, ruang di dekatnya tampak sedikit bergetar. Sua, Zhao Feng melangkah ke pintu ungu dan menghilang. Detik berikutnya, dia tidak lagi berada di benua bunga azure lagi.